iblis itu akan istilahnya berkembang sesuai dengan jumlah manusia dan jumlah jin. Ketika manusia sekarang di dunia jumlahnya 8 miliar, hanya 8 miliar iblis itu jumlahnya. Itu adalah suatu potensi sifat agar kita putus dengan Allah. Kita akan membahas tentang iblis ya. Bicara tentang iblis, awal mulanya lahir sosok makhluk yang disebut iblis itu dulu sebelum manusia ini ada atau manusia dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Penghuni bumi ini adalah Banu Jen. Saat itu Banu Jen itu sukanya berperang, sukanya adu kesaktian, sukanya saling bunuh. Maka saat itu dinyatakan bahwa Banu Jen tidak bisa menjaga hidup dan kehidupan di alam semesta, makanya dimusnahkan. Dan dari semua Banu Jen ini diambillah satu golongan yang paling bertakwa kepada Allah, yaitu Azazil. Begitu hebatnya peribadatan Azazil kepada Allah, sehingga Azazil ini disebut sebagai makhluk yang diagungkan. Beliau atau Azazil itu bahkan sampai menempati satu makom Sayyidul Malaikat, imamnya para malaikat, Khazin Jannah, bendaharanya surga. Selanjutnya dalam sejarah, dalam penciptaan Adam, Azazil ini melakukan satu pembangkangan kepada Allah. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai golongan yang dipilih untuk menjadi khalifah di bumi, Azazil tidak mau. Maka disebutlah Azazil sebagai iblis. Iblis ini adalah persifatan. Ketika Azazil bertakwa kepada Allah, dia masuk alam kurbah, dia masuk satu makom yang paling dekat dengan Allah. Dan ketika dia menentang, maka dia disifati dengan sebutan iblis, yang maknanya terputus. Iblis ini akan berketurunan dan berketurunan. Jangan dilogikan bahwa iblis ini berketurunan dengan punya istri, kemudian dia punya anak pinak, seperti logika kedagingan manusia ya. Iblis ini menurunkan persifatannya yang pertama kali adalah kepada awal mula penciptaan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa saat itu ada di surga. Kemudian Adam dijanji sama Allah agar tidak makan buah khuldi. Adam diperbolehkan menikmati nikmatnya surga. Silakan ambil nikmat surga ini. Tapi satu yang tidak boleh dilakukan Adam dan Hawa adalah makan buah khuldi. Lantas iblis mengganggu keduanya. Dan singkat cerita, Adam dan Hawa makan buah khuldi. Adam dan Hawa saat itu lupa bahwa Allah itu Maha mengawasi. Adam dan Hawa lupa bahwa ketika dia makan buah khuldi pun juga dalam pengawasan Tuhan.
Setelah Adam dan Hawa ini makan buah khuldi, ketika dia tidak merasa diawasi, disitulah dia terputus hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Di situ bermakna bahwa iblis sudah menurunkan sifatnya kepada Adam dan Hawa, bapak dan ibunya para manusia. Lantas kemudian bagaimana persifatan iblis ini akan masuk dalam diri kita selaku anak turun Adam. Kita sekarang hidup di dunia, otomatis kita juga mempunyai satu tanggung jawab untuk menata kehidupan di dunia ini. Ketika kita momong hawa nafsu, kita punya nafsu lawamah, hubungannya dengan kekayaan. Dalam hal lawamah ini manusia ada yang diberi keadaan kaya raya, ada juga yang diberi keadaan yaitu miskin papa. Orang yang kaya raya, kemudian kekayaannya ini memutuskan hubungannya dengan Allah, dengan Tuhan. Disitulah dia disifati sifat iblis. Berarti sifat putus dengan Tuhan, dengan Allah karena kekayaannya. Begitu juga kemiskinan. Ketika manusia miskin dan kemiskinan itu membuat dia lupa dengan Tuhan, lupa dengan Allah, putus hatinya dengan Allah, maka sifat iblis itu akan masuk dalam kemiskinan si manusia tersebut. Nafsu amarah berhubungan dengan kekuatan, kesaktian, kekuasaan. Ketika orang diberi kehebatan, dan dalam kehebatan itu dia tetap nyambung dengan Allah, maka dia golongan-golongan orang yang takwa. Namun karena kesaktiannya, kehebatannya itu dia putus dengan Allah, maka di dalam kesaktian dan kehebatannya itu ada watak iblis terputus dengan Allah. Sebaliknya, ketika dia terhina, dihinakan, apabila tetap akrab, terikat, dan melekat hatinya dengan Allah, maka keterhinaannya itu akan membuatnya takwa. Apabila keterhinaan itu membuat dia putus dengan Allah, maka di situ sifat iblis masuk di dalamnya. Dalam hal sufiyah itu berhubungan dengan keindahan, kenikmatan. Ketika kita diberi tubuh yang indah, watak yang indah, sifat yang indah, orang-orang melihat keindahan kita, kita tetap menjadi orang yang bertakwa ketika selalu taqarruban, dekat dengan Allah. Dan karena kecantikan, keindahan membuat kita putus dengan Allah, maka watak iblis itu masuk di dalamnya. Kita putus dengan Allah karena keindahan, kenikmatan hidup kita. Karena indah kita banyak pengikut, banyak orang yang takjub kepada kita. Kalau itu membuat putus dengan Allah, disitulah sifat iblis akan masuk dalam diri kita. Sebaliknya, ketika kita tidak banyak mempunyai keindahan, kemana-mana dibully, dihina, ya, dijelek-jelekan, asal kita tetap taqarruban dengan Allah, ya kita tetap takwa di situ. Tapi kalau itu membuat kita putus dengan Allah, putus dengan Tuhan, yaitu sifat iblis akan masuk di dalamnya. Mutmainah berhubungan dengan ketenangan, berhubungan dengan kepandaian. Ketika kita diberi kepandaian yang luar biasa, lebih dibanding yang lainnya, dan kita tetap bertakwa dalam kepandaian itu, kita akan menggunakan kepandaian itu untuk mendarmakan ketakwaan di alam semesta ini.
Dan apabila karena kepandaian kita terputus dengan Allah, disitulah sifat iblis masuk dalam energi kepandaian kita. Begitu banyak sekarang orang pandai, pintar, dalam hal apapun, dalam hal agama, dalam hal teknologi, dalam hal mencari rezeki, dia pandai, dalam teori-teori tertentu dia pandai. Namun banyak orang yang karena kepandaiannya putus dengan Tuhan. Ketika dia pandai agama, dia akan mendakwahkan bukan dakwah karena takarubahnya kepada Allah, karena kedekatannya dengan Allah, tapi dia akan mendakwahkan sesuai dengan nafsunya, dengan lawamahnya karena ingin kaya, dengan amarahnya karena ingin berkuasa, merasa diri benar, merasa diri hebat, dengan supiahnya supaya orang takjub kepadanya, dengan mutmainahnya, unsur airnya, dia ingin merasa pandai dibanding yang lainnya bodoh semuanya, dialah yang paling pandai. Disitulah sesungguhnya secara tidak sadar dia terwarisi oleh persifatan iblis itu tadi. Kesimpulannya adalah sifat iblis itu akan masuk di mana-mana dengan godaan, yaitu supaya kita terputus dengan Allah. Jadi iblis itu jangan dianggap sebagai satu sosok yang menakutkan, yang selalu menggoda. Itu adalah persifatan yang ada dalam diri kita, dalam diri jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Berarti untuk selalu berhubungan dengan Allah, melekat, terikat hatinya dengan Allah. Seandainya itu terputus, disitulah iblis menurunkan persifatannya kepada kita, kaum manusia dan kaum-kaum jin. Seperti itu. Iblis itu akan istilahnya berkembang sesuai dengan jumlah manusia dan jumlah jin. Ketika manusia sekarang di dunia jumlahnya 8 miliar, ya 8 miliar iblis itu jumlahnya. Itu adalah satu potensi sifat agar kita putus dengan Allah. Seperti itu. Di dalam Quran dikatakan, jangan putus, la ta'asu min rauhillah, jangan putus dengan rahmat Allah. La ta'asu, innahu la ta'asu min rauhillah illa qaumil kafirun. Janganlah putus dengan rahmat Allah. Tidaklah putus dengan rahmat Allah kecuali kaum-kaum yang kafir. Keterputusan kita dengan Allah itu disebut kufur. Ketika melakukan kekufuran dengan Allah, si pelaku ini disebut dengan kafir. Ya, kufur itu adalah orang yang diberi persifatan iblis, putus dengan Allah, tayasu, putus dengan rahmat Allah. Seperti itu. Makanya kita ketika hidup di dunia ini, bolehlah kita kaya, bolehlah kita miskin, bolehlah kita berkuasa, bolehlah kita dijajah, bolehlah kita dipuja banyak orang, dipuji banyak orang karena kita mungkin indah di mata mereka, atau mungkin dihinakan. Kita diberi kepandaian ataupun kebodohan, kebaikan atau keburukan. Jangan membuat itu menjadikan kita putus hubungan dengan Allah. Kekayaanmu, kekuasaanmu, kekuatanmu, kehebatanmu, kepandaianmu, itu akan menjadi rahmat Allah bagimu apabila engkau mempersembahkan satu ketakwaan di dalamnya. Jadi pesan Allah di situ, jangan putus dengan rahmat Allah.
Janganlah engkau putus rahmat yang ada di dalam kehebatanmu, kekayaanmu, kepandaianmu, keindahanmu, dan kepandaian itu. Kalau engkau putus, maka engkau disebut orang yang kufur. Si pelaku kekufuran itu sebutannya kafir. Seperti itu. Ini mungkin akan lebih memberikan satu wacana bahwa apa toh iblis itu. Mungkin kita selama ini menganggap bahwa iblis itu satu sosok seperti hantu yang datang menggoda kita. Tidak, iblis itu adalah persifatan. Itu akan masuk dalam diri Azazil, yang namanya makhluk yang diagungkan itu. Dia putus dengan Allah, maka disebut iblis. Adam dan Hawa itu putus dengan Allah ketika makan buah kuldi. Maka persifatan iblis itu masuk dalam diri Adam dan Hawa. Jin yang diwakili oleh Ifrit itu putus hubungan dengan Allah ketika Ifrit menggoda Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar ketika mendapatkan wahyu penyembelihan Ismail yang selanjutnya digantikan domba itu. Ifrit, karena dia unsur angin, dia memberikan bisikan kepada ketiganya. Disitulah Ifrit terputus dengan Allah. Sifat iblis masuk dalam Ifrit. Kenapa terputus dengan Allah? Karena Ibrahim melakukan itu berdasarkan wahyu. Wahyu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu saat itu dalam wujud mimpi. Nah, dari ini mungkin akan lebih memperjelas wacana kita, atau mungkin menambah wawasan minimal satu sudut pandang bahwa iblis itu jangan digambarkan sebagai satu sosok, tapi itu adalah persifatan yang setiap saat akan mengganggu kita, menggoda kita agar putus hubungan dengan Allah. Ini tidak pandang bulu. Apapun agamanya, bagaimanapun hebatnya, bahkan para ahli ibadah pun bisa tergoda oleh sifat iblis ini, sifat terputus dengan Allah. Saat itu Azazil adalah ahli ibadah. Dia bisa terputus dengan Allah. Maka kita selaku manusia, ketika kita rajin beribadah, hati-hati dengan sifat iblis ini. Jangan-jangan ibadah kita ini akan memunculkan riya, pamer, merasa diri paling suci, merasa diri paling benar, merasa diri paling dekat dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya rumongso itu menunjukkan bahwa diri kita itu malah terputus dengan Allah. Kita tidak bisa beribadah dengan baik kalau tidak atas izin Allah. Bersyukurlah ketika kita diberi satu sifat rajin ibadah, khusyuk ibadah. Bersyukurlah. Jangan membangga-banggakan diri, karena itu akan membuat kita terputus dengan Allah. Dan yang jelas, sifat keiblisan ini sangat halus, sangat lembut. Makanya dia bisa masuk dalam relung-relung kemanusiaan kita. Seperti itu penjelasan tentang iblis. Semoga bermanfaat. Ini adalah satu wacana saja. Ini bukan untuk saya suguhkan sebagai satu titik kebenaran yang paling benar, bukan. Ini untuk menambah wawasan saja agar kita lebih hati-hati dengan sifat iblis itu tadi. Ya,